kita akan menjadi Nusantara yang jaya kembali kalau masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang ada di Nusantara ini memegang teguh ini. Simak videonya agar tidak salah paham sampai selesai. Terima kasih. Sedulur semua, senjata yang saya maksud ini adalah Trisula. Trisula bukan berarti senjata dalam wujud fisik untuk membangkitkan Nusantara kembali, untuk memajukan Nusantara kembali menjadi mercusuar dunia. Tidak. Tapi Trisula ini adalah 3 dasar agar bangsa dan masyarakatnya menjadi mercusuar dunia. 3 dasar ini apa? Kalau mau menjadi mercusuar dunia, yang pertama adalah harus berdaulat secara politik. Jadi sudahkah Indonesia merdeka dan berdaulat secara politik? Kita punya wilayah yang tidak mungkin orang mengganggu atau orang bangsa lain takut mengganggu wilayah kita. Kita perlu kembali ke masa lalu ketika di zaman Majapahit. Majapahit dan Sriwijaya ini bersatu dengan batas-batas wilayah. Ada di Vietnam, Kamboja, Malaysia, Thailand, bahkan sampai ke Madagaskar. Nah, ketika bangsa Tartar masuk, sudah dihajar di batas kedaulatan ini. Maka dari itu sampai ke Majapahit sudah lelah dan tinggal dihancurkan oleh Mahapatih Gajah Mada. Itulah tingkat kecerdasan tingkat tinggi. Sehingga wilayah Majapahit ini menjadi ditakuti dan disegani oleh banyak bangsa pada saat itu, pada abad ke-14 sampai 15. Ada 3 kekuatan besar pada saat itu, yaitu yang pertama Nusantara dengan Majapahitnya, yang kedua Mongolia atau sekarang Tiongkok, yang ketiga adalah Kesultanan Turki Utsmani. 3 kekuatan dari Asia Pasifik ini ditakuti dunia. Nah, maka dari itu negara-negara yang ingin menyerang ini melakukan berbagai cara atau intrik bagaimana cara melemahkan dari dalam. Karena kalau menyerang dari luar akan kesulitan. Maka dari itu berusaha menyerang dari dalam, merontokkan dari dalam. Nah, inilah yang saya maksud dengan berdaulat secara politik. Bahkan dulu Selandia Baru, Australia itu masuk Nusantara. Menjadi benteng-benteng dari Jawa. Majapahit sebagai pusat pemerintahan. Nah, sebagai pimpinan negara Indonesia harusnya memegang teguh itu supaya kita berdaulat secara politik. Nah, ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, berdaulat secara ekonomi. Jadi, dulu Nusantara ini terkenal dengan penghasil apapun sehingga mengekspor, bukan mengimpor. Kita ini benar-benar negara yang kaya. Tapi mengapa sekarang belum bisa berdaulat secara ekonomi? Kita masih bergantung ke negara lain. Nah, ini yang menjadi koreksi, harusnya kita koreksi. Bagaimana kita impor barang dari orang lain terus, negara lain terus. Selama ini terjadi, maka kita akan dijajah terus secara ekonomi. Dan kalau ingin menjadi nomor 1 di dunia, mercusuar di dunia, maka kita harus berdaulat secara ekonomi. Caranya bagaimana? Berswasembada. Jadi apapun kita swasembada. Entah pangan, entah tambang, entah produk, itu semua dari Indonesia untuk Indonesia. Seperti yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa dulu. Kemudian dilanjutkan zaman presiden kedua, itu menjadi swasembada pangan, swasembada secara keamanan dan ekonomi. Jadi ketika dulu kita anggota OPEC, pengekspor minyak, sekarang kita sudah dikeluarkan dari OPEC. Karena kita sendiri sudah mengimpor. Kalau dulu kita mengekspor beras, sekarang mengimpor. Tidak swasembada lagi. Nah, ini tentunya ada kesalahan. Entah di mana, monggo saling dibenahi. Nah, itu yang kedua. Kemudian trisula. Yang ketiga adalah berbudaya seperti tempatnya. Adat dan budaya inilah yang membentuk peradaban. Adab itu dibentuk dari seni dan budaya serta adatnya. Maka kalau adat, seni dan budayanya tidak sesuai pada tempatnya, maka tidak terbentuk peradaban. Nah, contohnya kehidupan di Nusantara ini adatnya sudah seni budayanya sudah tersisih, justru malah budaya bangsa lain yang diterapkan di sini. Nah, bagaimana mungkin kita akan menjadi mercusuar dunia? Kita sebagai contoh, bangsa-bangsa yang menjadi mercusuar dunia yang ditakuti, itu pasti memegang teguh adat dan budayanya secara tinggi. Justru sekarang bangsa Indonesia ini banyak dijajah secara seni dan budayanya dari asing. Kita justru meniru budaya dan adat orang asing. Jadi kita ini seperti orang asing di rumah sendiri. Nah, inilah yang menjadi kunci pokok untuk menjadi mercusuar dunia kembali. Jadi adat budaya itu harus kita pegang teguh. Sebagai contoh, Eropa itu negara yang jarang mempunyai adat dan budaya. Maka dari itu, mereka mengandalkan militernya untuk ekspansi ke negara lain karena tidak punya budaya. Jadi kekuatan militer memang diunggulkan. Kalau Tiongkok, mereka masih memegang teguh adat dan budayanya, maka bisa menjajah negara lain dengan produk-produknya.
budayanya, susupkan ke negara-negara lain. Jangan kita menjadi konsumen dari negara-negara itu. Nah, kalau ingin kita kembali lagi, monggo kita gali seni, adat, dan budaya Indonesia kembali, Nusantara kembali. Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Timur, maksud saya NTT, NTB, Papua, kembali kita gali adat budaya dan kita pegang teguh itu, maka niscaya dunia luar akan takut kembali kepada Indonesia, dan Indonesia tidak akan menjadi jajahan bagi mereka. Kita ingat kembali tadi cerita tentang leluhur kita yang seperti itu, mari kita kembalikan ke sana lagi. Jadi sedulur, itu yang bisa saya sampaikan. Trisula, yang pertama berdaulat secara politik, yang kedua berdaulat secara ekonomi, yang ketiga memegang teguh adat dan budaya. Terima kasih, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya itu Bagus Purnama mengucapkan Rahayu, 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 Matur nuwun.